Senang banget hari ini bisa menjadi bagian dari perdana Daniel Tetangga Kamu live on stage. Bukan hanya ketemu Daniel, tapi ketemu sama tetangga-tetangganya juga. Jauh-jauh datang untuk hadir di acara ini. This is just the beginning. Saya doakan semoga lebih banyak lagi kota-kota yang akan dikunjungi nantinya. Daniel Tetangga Kamu live on stage bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, ya kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu live on stage. Thank you so much TC Space yang udah menyediakan tempat untuk kita. Kali ini juga bakal powerful banget. I know. Gak tahu kenapa dari tadi itu pas gue tadi di belakang panggung, kita doa sebelum kita memulai. Ini ada, there is a certain expectation gitu dari pembicaraan kita setelah ini gitu. So langsung aja without further ado, tetangga kita ini dia Mary Riana. Tetangganya banyak, tetangganya lagi ngumpul. Ini kita harus ini sih beda nama eventnya gitu kayak Daniel Tetangga live on stage gitu ya. Tapi kayaknya kalau dibilang kumpul tetangga gitu kayak lebih keren gitu kan. Kumpul tetangga. Tapi kesannya kayak kumpul kebo gitu. Jadi kayak gak enak. Enggak, ini udah paling keren. Live on stage lah udah keren. But anyway, Mary Riana, Miss Mary. So ini kedua kalinya seorang Mary Riana ada di Daniel Tetangga Kamu. Betul. Gue inget saat itu kita sebenarnya by the way, gue baru ngeh kalau misalnya tiap tahun gue selalu ngobrol sama seorang Mary Riana. Tiap tahun 2018 kita ketemu pas gue lagi main film main Cold Ahok. Ngobrol panjang ya maksudnya ya. Itu ngobrol panjang tuh ya. Nah yang kedua kita ketemu lagi ketika kita di 2019 kita bikin project bareng Dama Love Indonesia sama Mary Riana gitu. 2020 itu kalau gak salah IG Live waktu itu pas lagi pandemi. 2021 DTK, 2022 kita ngobrol lagi buat apa ya? Di Padamu Negeri, kita just catching up, terus kita ngobrol-ngobrol. Dan sekarang di 2023, gue ngobrol di your show Friends of Mary Riana di channel YouTube-nya Mary Riana dan di sini di live on stage untuk pertama kalinya. Gila ini. Thank you. Kayak pertemanan kita ini menarik sekali gitu ya. Tapi Mer, terakhir dan ini bakal gue langsung straight for the kill sih. Gue langsung dalam sih ini sih. Gue langsung sikat. Ya, gak ada basa-basi. Gak ada basa-basi. Gak ada Alfa apa kabar. Anak-anak gimana? Gak ada. Langsung straight for the kill. Karena gue udah excited banget. Nah jadi di terakhir kita ngobrol di Daniel Tetangga Kamu di yang tahun 2021 itu ya kalau nggak salah ya 2021 kita sempat ngobrol bahwa ketika Mary Riana masuk umur 40 sorry gue harus bahas umurnya dia ya tapi gak apa-apa ya tapi I'm proud of my age. There you go. Yes. Tahun ini 43. Tahun ini 43. Wow, you still look like 25. Yes. Amin, thank you. Karena gini, saat itu Mary Riana bilang umur 20 tahun gue punya goal. Umur 30 tahun gue punya goal. Umur 40 gue juga punya goal. Sebenarnya umur 40 kita tadinya mau ke sebuah konferensi gereja. Tapi ternyata gara-gara pandemi di Australia. Gara-gara pandemi akhirnya cancel conference-nya. Dan di situ kayak padahal udah beli tiket juga. Udah rencana banget kita mau ke situ bareng. Betul. Tapi itu akhirnya gak jadi. Dan di situ boleh ceritain nggak prosesnya di situ karena sepertinya di situ adalah lagi galau-galaunya seorang Mary Riana masuk kepala 4 gitu. Oke. Jadi pertama-tama aku kasih konteksnya dulu. Jadi pertama-tama aku
sangat bersyukur banget atas kesempatan ini karena it was so unexpected. Ini gak pernah direncanakan dan saya yakin ini Daniel Mananta sebenarnya gak pernah berencana untuk ngundang Mary Riana di Tetangga Kamu live ini gitu kan. Tapi saya percaya gak ada namanya kebetulan. Minggu lalu. Baru minggu lalu. Wow. Baru minggu lalu. Ya. Baru minggu lalu kita ketemu Daniel sharing di podcastnya saya. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Dan dari situ akhirnya kalau gitu nanti lanjut aja nih untuk cerita lagi. Karena ada kelanjutan ceritanya dari yang waktu itu saya udah sharing di Daniel Tetangga Kamu gitu kan. Terus saya tanya, emangnya tetangga-tetangga Daniel tuh datang ke rumahnya 2 kali ya. Right. Kan cuma sekali aja gitu kan. Boleh. Terus iya bisa kok, ada kok gitu ya. Terus ya udah. Terus ternyata bukan hanya untuk syuting, ya akhirnya diajaklah live hari ini. Betul. Gitu. So dan untuk backstory-nya lagi buat kalian ya. Jadi sebenarnya kita cuma ada 1 bintang tamu saat itu, Mbak Najwa Shihab. Mungkin tadi kalian udah dengar juga bahwa ketika kita cuma punya 1 bintang tamu dan gue bilang udahlah kita cancel aja deh kayak gitu. Masa cuma 1. Nah tapi dari tim gue bilang, Neil coba deh. Ini kira-kira gimana? Kita mau tulis di jam undangannya jam 9 sampai jam 5 atau jam 1 sampai jam 5. Ya udah, akhirnya saat itu hati gue kayak tergerak gitu. Gue bilang jam 9 sampai jam 5 tapi kita doa. Kita doa sama Tuhan, kita tanya Tuhan kalau misalnya memang ini maunya Tuhan, tolong kirimkan kita 1 bintang tamu lagi, kayak gitu. Tolong kirimkan ke kami gitu. Tapi Tuhan tidak hanya mengirimkan 1, dia mengirimkan 2. Wow. Ya kan, Tuhan mengirimkan Mongol Stress dan habis itu sama Mary Riana gitu. Jadi gue ngerasa wow, emang Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang sekarang ini kalian berdoa terhadap Tuhan tersebut, itu kadang-kadang kalau misalnya memberikan sesuatu yang kita expect tuh segini, dia akan memberikannya jauh daripada perkiraan kita, lebih daripada apa yang kita harapkan. Jadi kita mintanya 1 tapi dapatnya 2 gitu. Dan Miss Mary bisa dibilang itu adalah sebuah mukjizat juga buat gua dan juga tim dan Mananta Network gitu. Karena di situ kita langsung yang wow, this is God. Ini udah Tuhan banget. Thank you. Dan itu something that is resonate banget di saya ya. Karena especially this year, tahun ini, itu salah satu hal yang saya selalu bilang kepada diri saya sendiri adalah you have to expect the unexpected. Gitu. Itu tahun ini especially you have to expect the unexpected. Jadi artinya apa tuh? Artinya ya kita harus berekspektasi bahwa akan ada beberapa hal yang sebenarnya di luar dugaan kita, tapi akan datang tiba-tiba. Baik itu undangan tiba-tiba, baik itu tiba-tiba ketemu sama orang tiba-tiba, orang yang udah lama gak pernah kontak datang lagi, atau tiba-tiba ada rejeki, tiba-tiba ada kesempatan. You just have to expect the unexpected. That's so gitu. good. Jadi karena seperti itu akhirnya I'll say yes, ya, dan make the time hari ini. Dan seperti saya bilang, gak ada yang kebetulan. Setiap kali saya punya kesempatan untuk berada di depan mic untuk menyuarakan suara saya selalu memikirkan dengan sangat detail apa yang harus saya sharingkan. Karena saya percaya this is my responsibility gitu. Ketika Tuhan sudah memberikan kita begitu banyak kesempatan, panggung, mic gitu kan. Apa sih gitu, bagaimana saya bisa menggunakan kesempatan ini dan suara saya untuk bisa menyalurkan sesuatu yang baik gitu. Dan sebelum naik ke panggung ini tadi we pray, kita berdoa di belakang, dan saya merasa is an affirmation sih, karena exactly when Viola pray waktu itu tiba-tiba in my mind gitu, it's just a confirmation and affirmations yang bilang bahwa go ahead, this is your purpose gitu. Dan itu mengingatkan saya akan purpose hidup yang saya buat 15 tahun yang lalu. Tahun 2008. For the first time in my life at that time, saya buat purpose hidup. Dan saya tulis, the purpose of my life is to be significant as God's living miracle. To enjoy every single moment of my miraculous life with my loved one. And testifying my blessed life story to the world. As a gift of love for myself and others. Panjang ya purpose-nya ya?
Itu. That is my purpose life statement yang saya buat dan saya tulis. Dan if you ask me to repeat again, I can repeat it again exactly word by word because itu something that I believing it, dan itu sesuatu yang saya udah tulis dari sejak 15 tahun lalu sampai hari ini. Gitu. Hidup saya harus menjadi orang yang besar. Apapun bidang yang saya pilih, saya harus menjadi yang terbaik di bidang yang saya pilih. Bukan untuk menunjukkan kehebatan saya, tapi untuk menunjukkan kehebatan Tuhan dalam hidup saya gitu. Karena saya benar-benar merasa hidup saya tuh bagaikan sebuah mukjizat yang saya nggak pernah nyangka, nggak pernah kepikir, nggak pernah dengar, tapi terjadi gitu. And at the same time, sambil menuju proses itu, I want to enjoy every single moment of my miraculous life with my loved one. Menikmati setiap prosesnya yang Tuhan izinkan untuk terjadi bersama orang-orang yang saya cintai. And testifying my blessed life story to the world as a gift of love for myself and others. Dan menceritakan pengalaman proses perjalanan itu kepada orang-orang sebagai bentuk tanda cinta kasih yang mengingatkan kepada saya atas cinta dan kasihnya. Dan sebagai bentuk cinta kasih juga hadiah untuk siapapun juga yang akan mendengarkan. Karena ya bisa jadi itu menjadi sebuah kekuatan, jawaban atau harapan atau apapun itu gitu. Ya jadi ketika tadi diingatkan kembali, go ahead, this is your purpose. Okay, so makanya you will go all out. Makanya saya ada di sini ya, dan semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat to really testify, menceritakan kisah hidup perjalanan saya, especially dari sejak terakhir waktu itu ketemu sama Daniel ya, kita syuting ya. Nanti abis ini bisa dinonton lagi ulang. Ya, biar view-nya makin banyak buat tetangga kamu. Thank you. Oke, bercanda. Tapi lucunya adalah gini Miss Mary. Jadi kayak lu sendiri sebenarnya 15 tahun yang lalu berarti umur 28 lah. 28 ya. Nah, it's amazing seorang Mary Riana itu bisa nulis that purpose statement. Gue pengen ingetin aja ya, kita kalau misalnya kerja di sebuah perusahaan, kita tahu banget visi dan misi perusahaan tersebut. Dan kita tahu, oke, perusahaan ini visinya ini, dia pengen jadi sebuah perusahaan yang seperti ini, misinya juga dia tahu, caranya gimana dan lain-lain. Itu adalah purpose statement, kenapa perusahaan itu ada gitu. Tapi kita sebagai manusia, kadang-kadang kita tidak punya vision and mission statement. Visi misi dalam hidup kita itu apa sih? Dan lebih parahnya lagi, purpose, maksudnya ketika perusahaan itu dibuat oleh sang CEO atau foundernya, dia mempunyai purpose kenapa perusahaan itu dibuat, ya kan? Apa sih gunanya atau tujuannya si perusahaan ini? Kita sebagai manusia itu jarang banget menanya kepada pembuatnya kita, apa sih purpose saya di dunia ini? Apa sih tujuan kita di dunia ini? Dan I think that moment ketika seorang Mary Riana bisa menemukan purpose hidupnya, itu prosesnya seperti apa? Apakah itu dikasih gitu ya? Apakah Mary nanya ke Tuhan, Tuhan kan Tuhan yang ciptain saya. Purpose saya di dunia ini sebenarnya buat apa sih? Kayak gitu. How do you find that legit, solid purpose statement? Basically semua hal yang saya sharing kayak tadi, statement, my purpose statement, mimpi dan seterusnya, itu semua nggak datang overnight ya. Bukan berarti kalau gitu, yaudah saya mau cari purpose hidup, terus besok wah langsung ada gitu, langsung mengalir tulisan, enggak. It was actually through a process. Dan prosesnya pada saat itu kan 2008. Sebenarnya prosesnya sekitar 2 tahun lebih lah, sekitar 2 tahun. Jadi dari umur 26. Nah, kalau kalian ingat Mary Riana, ingat 26, biasanya orang ingatnya satu hal, she made her first million at the age of 26. Wow, gitu. Jadi itu trigger awalnya. Ketika saya berhasil mencapai apa yang saya inginkan pada saat itu, kebebasan finansial, wah dikenal orang, dihargai, dapat penghargaan, dihargai oleh Menteri Singapura dan seterusnya gitu. Tapi di situ saya sadar bahwa there is more in life than just achievement. Life is about fulfillment as well gitu, bukan hanya tentang pencapaian. Sorry, boleh itu take it slow, bagus banget. Hidup itu bukan semuanya tentang achievement, tapi tentang fulfillment. Apa bedanya antara achievement sama fulfillment? Kalau achievement itu kan sesuatu hal yang kayak pengakuan, kebanggaan, keberhasilan gitu. And seringkali biasanya itu sesuatu hal yang untuk ditunjukkan keluar gitu. Seakan-akan kan kayak wah kalau dapat penghargaan keren ya gitu kan, dapat apresiasi, divalidasi gitu kan. It's good.
bukan berarti kita nggak boleh punya achievement ya. Penting gitu kan, karena kita harus, itu membuat kita terus belajar dan menjadi versi terbaik dari diri kita gitu. Tapi at the same time ada yang jauh lebih deeper dari itu, yaitu fulfillment. Sebenarnya apa sih yang membuat hidup ini berarti gitu. Emangnya hidup kamu pada saat itu ya, saya percaya bahwa hidup saya tuh bukan hanya sekedar bisa makan enak, bisa jalan-jalan, bisa shopping, bisa dapat penghargaan, makan, tidur gitu kan, punya anak gitu. Menurut saya lebih dari itu. Nah, dan disitulah akhirnya saya mulai mencari tahu. Karena di saat kita sedang bingung, when we are like searching for something, and ketika kita merasa restless, karena terus terang pada saat itu cukup ada rasa restless di hati saya ya. Bukan berarti saya nggak grateful, I'm very very grateful. Cuma saya ngerasa kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika belum berhasil. Kayaknya hidup tuh ada gitu. Dibandingkan pada saat itu ketika saya sudah berhasil gitu. What is missing? Dan setelah saya proses mencari tahu, dan ternyata di hidup ini ada namanya passion, ada namanya purpose. Kalau jujur saya bilang, ketika saya berhasil mendapatkan $1 juta pertama saya di usia 20 tahun lewat bisnis saya di Singapura, itu saya nggak tahu yang namanya passion. Kalau anak sekarang kan di sini kalian tahu ya, wah, kalau mau hidup bahagia tuh kerja harus pakai passion. Ya kan, ikigai harus tahu gini. Pada saat itu enggak. Tujuannya cuma satu, saya pengen bisa bayar hutang. Saya nggak pengen nyusahin orang tua. Itu aja gitu. Kalau saya belum bisa bahagiain mereka, setidaknya saya nggak mau jadi beban mereka. Jadi itu aja udah cukup untuk membuat saya kerja keras gitu kan, mengeluarkan keringat air mata, dan akhirnya berhasil. Ya tapi ya I discover gitu bahwa there's more than that. Dan makanya itu proses dimana kalau sebelumnya saya suka baca-baca buku motivasi gitu kan, Unleash the Power Within. Dan ikut kelasnya pun kelas-kelas kayak waktu itu Tony Robbins, Unleash the Power Within. Keluarkan versi terbaik, kekuatan dari kamu gitu. Tapi during that period saya mulai lebih banyak baca buku tentang purpose driven life gitu kan, Alchemist. Jadi buku-buku yang sebenarnya lebih ke our soul and bukan tentang achievement gitu. Ya, dan akhirnya puncaknya adalah akhirnya saya ikut sebuah it's like 7-day sessions in Gold Coast with Tony Robbins as well. Waktu itu dengan Tony Robbins, cuma bedanya kalau yang dulu banget di awal yang saya ceritain di buku Mimpi Juta Dolar itu kan Unleash the Power Within. Nah, yang kedua ini beda, is Date with Destiny. Ya, jadi Date with Destiny. Dan yang datang pun berbeda. Karena kalau Unleash the Power Within tuh yang datang kayak 5.000 orang, 10.000 orang, banyak gitu ya. Kalau Date with Destiny itu lebih dikit, ratusan. Tapi yang datang tuh adalah orang-orang yang udah sukses, miliarder, pengusaha, ada artis, but they are finding meaning in life. Makanya Date with Destiny. Ini mereka pengen tahu, what is my destiny Destiny gitu. gue ini apaan sih? Iya, makanya namanya Date with Destiny gitu. Dan during di session itu salah satu prosesnya ya di mana akhirnya saya menuliskan mission statement itu gitu. Dan itu saya tulis tahun 2008. Jadi sebenarnya saya tulisnya di Gold Coast, dan pada saat itu saya lagi masih hamil berapa bulan ya, kayak mungkin kayak 3 bulan lah. Karena saya masih ingat masih having morning sickness waktu itu. Tapi itu yang awalnya membuat saya menuliskan itu sampai hari ini. Purpose statement itu ya. The purpose statement. So fast forward. Sekarang ini balik lagi. Yes. So back to saat ini. Nah jadi dari sejak saya sharing di Daniel itu tahun 2021 sampai hari ini, berarti sudah hampir 1,5 tahun lebih ya. Dan saya merasa ada begitu banyak banget berkat yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup saya, and I think I'm a totally different person gitu ya compared to last time. Dan saya selalu percaya, ini satu hal yang saya percaya dalam hidup ini, bahwa setiap kali kita mendapatkan berkat itu harus kita salurkan atau kita ceritakan supaya itu bisa mengalir dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain lagi juga. So you have to really share it, karena kalau enggak, apalagi kalau kita diem-diem aja, dan apalagi kalau kita mengklaim, wah ini mah berhasil gara-gara gue gitu, gue yang hebat, wah itu lebih parah lagi gitu. Jadi bagikan air itu jadi mampet, dan kalau mampetnya ke kita kan jadi bahaya banget gitu. Sedangkan kalau kita mengalir dan mengalirkan itu, makanya ya nanti berkatnya akan lebih banyak lagi. Jadi kita menjadi saluran gitu. Jadi ya semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat dan jadi berkat buat semuanya yang nonton di sini secara live maupun yang menonton di YouTube ya. Amin.
saya baru tahu bahwa ternyata yang sesungguhnya uangnya hilang itu 10 kali lipat dari apa yang sudah saya ikhlaskan. Bayangkan. Jadi saya bilang, ya udah deh kalau saya nggak bisa berhenti nangis dan kalau Tuhan nggak mau menghentikan saya untuk mengeluarkan air mata, setidaknya tolong ya udah saya akan nangis sebanyak-banyaknya sampai semua air mata ini keluar dan dia akan keluar membawa semua racun-racun, semua hal negatif. Ya udah saya akan nangis sebanyak-banyaknya sehingga semua racunnya keluar. Jadi Dan Tuhan dia yang bisa akan datang memberikan gitu and replace me with your love.